Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, masih semangat pagi hari ini? Semangat. Iya dong, harus semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di mata kuliah ini kita akan membahas tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, kemudian untuk CPP-nya atau capaian pembelajaran pertama pada pertemuan hari ini kita akan khusus membahas atau mengupas terkait dengan perkembangan fisik anak dalam perspektif Islam. Ada yang udah pernah dengar apa sih perkembangan fisik anak itu? Sebelum itu saya pengen tahu dulu persepsi dari ibu-ibu semuanya, apa yang ibu-ibu ketahui tentang perkembangan fisik anak. Silakan acungkan tangan. Dari yang tadinya belum bisa berjalan, berjalan. Oke, yang tadinya belum bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Kemudian apa lagi? Perkembangan fisik anak ya. Oke, betul ya. Perubahan bentuk tubuh anak ya. Oke, betul. Ada lagi? Ya. Kelancaran berbicara. Oh, yang tadinya baru 1-2 kosakata menjadi banyak kata, banyak kalimat. Oke, terima kasih. Betul ya. Nanti lebih dalamnya kita kupas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, kapankah mulai terbentuk perkembangan fisik pada anak? Kira-kira kapan ya? Tadi kan ada 3 kemampuan yang tadinya belum bisa bicara, belum bisa berbentuk gitu ya, menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang tadinya belum bisa bergerak menjadi bisa bergerak. Nah, kira-kira kapan ya mulai terbentuknya perkembangan fisik pada anak? Ada yang tahu? Dimulai sejak dalam kandungan. Dimulai sejak dalam kandungan. Kira-kira pada usia berapa bulan ya di kandungan? 4 bulan. 4 bulan ya. Oke, 4 bulan. Kita lihat apakah betul. Nah, oke, mulai dari materi yang pertama ya tentang proses perkembangan manusia dalam Islam. Jadi di dalam konsepan Islam itu ada yang dinamakan dengan hubungan seksual yang diawali dengan gerbang pernikahan. Jadi terdapat perbedaan antara konsep barat dengan konsep timur. Kita kan memiliki agama Islam, menjunjung tinggi agama Islam sebagai pedoman hidup. Jadi konsep timur yang digunakan. Dalam perspektif Islam itu ya, hubungan seksual atau seorang anak itu lahir harus berada dalam fitrah. Artinya anak itu harus terlahir dalam satu hubungan yang sah antara suami dan istri atau ayah dan ibunya. Jadi itulah yang menyebabkan anak terlahir sebagai fitrah. Jadi harus ada pernikahan dulu gitu ya. Berbeda dengan konsep barat yang aktivitas seksual yang bisa saja dilakukan asal suka sama suka. Itu konsep barat gitu ya. Sedangkan konsep timur itu jelas-jelas gitu ya, memandang bahwa nggak bisa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan untuk jadi janin itu harus melalui gerbang pernikahan gitu ya. Nah, pernikahan ini jelas ada beberapa Quran surat di dalam Al-Qur'an itu sudah banyak menerangkan terkait dengan pernikahan ya, bagaimana ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan gitu, mulai dari Quran surat Ad-Dariyat ayat 4, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 1, Al-Qiyamah ayat 39 dan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Saatnya kita quiz time menggunakan menti.com. Silakan ibu-ibu semuanya untuk membuka Google, kemudian klik menti.com. Ya, nanti di situ akan diminta memasukkan kode game ya. Kita bermain permainan interaktif dulu. Sudah terbuka ya menti.com-nya? Sekarang silakan masukkan kode game ya, atau enter the code. Kodenya adalah 64068175. Ya, kode gamenya 64068175. Akan ada pertanyaan tampilan layar, yaitu dengan pertanyaan, Al-Quran menerangkan bahwa dalam proses perkembangan manusia diawali dengan gerbang pernikahan. Hal ini tercantum dalam Quran surat gitu ya. Itu ada 3 pilihan, silakan dipilih ya. Oke, sudah ada 3 orang yang menjawab. Silakan 6 orang lagi, ibu-ibu. Nah, oke ya.
9 orang sudah menjawab semuanya. Ada yang menjawab Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Al-Mulk ayat 30, dan Quran Surat Ar-Rahman. Oke ya, yang paling banyak jawabannya ada pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya sudah mengikuti permainan dalam menti.com ya. Oke, kesimpulannya yaitu konsep perkembangan manusia dalam perspektif Islam jelas dimulai dari gerbang pernikahan dulu gitu ya, antara laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki. Kemudian memasuki masa kehamilan itu masuk ke dalam pembentukan janin menjadi makhluk yang utuh gitu ya. Otomatis usia 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, untuk menjadi penciptaan yang paling sempurna. Setelah dilahirkan masuk tahap menyusui dan sapi. Nah, ini pada saat dilahirkan anak sudah jelas, saat perkembangan fisik anak sudah sempurna, matanya, hidungnya, bibirnya, dan anggota tubuh lainnya sudah sempurna gitu ya. Ini jelas ada dalam Quran Surat Al-Baqarah dan Al-Qasas ayat 7 dan 12. Oke, mungkin seperti itu materi pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan motorik pada anak usia dini dari perspektif Islam juga. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, tentunya kalau ada benar datang dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.